Angin dingin yang berhembus di Old Trafford malam itu seolah mengabarkan sebuah pertanda buruk. Bukan hanya karena kekalahan 0-1 dari Wolverhampton Wanderers yang kembali memperpanjang daftar hasil mengecewakan setan merah musim ini, tapi juga karena kebenaran pahit yang perlahan mulai tak terbantahkan. Manchester United kehilangan tajinya di lini depan, dan nama yang selama ini digadang-gadang sebagai penerus kejayaan penyerang legendaris mereka, Rasmus Højlund, justru mulai menjadi simbol kekhawatiran baru. Højlund tampil di bawah ekspektasi. Beberapa peluang emas yang seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan malah terbuang sia-sia. Sentuhannya yang tumpul, penempatannya yang kaku, dan sekitarnya yang mematikan yang terletak dari seorang striker utama tampak belum matang. Sang penerus yang masih terlalu muda untuk mahkota besar. Rasmus Højlund datang ke Manchester dengan ekspektasi besar. Postur tegap, energi tak habis-habis, dan harga transfer yang tak murah, semua itu menjadi paket harapan yang dibebankan di pundaknya. Namun harapan itu kini perlahan menjadi beban yang menekan, alih-alih sayap yang mengangkatnya terbang. Dalam laga melawan Wolves, Højlund seperti berada di panggung yang terlalu besar. Ia mendapat beberapa peluang emas, bola datang seperti takdir yang menghampiri, namun entah kenapa kakinya kaku, eksekusinya melenceng, dan kepalanya tertunduk. Di momen yang seharusnya menobatkannya sebagai penyelamat, ia justru menjadi penonton dari kisah sedih timnya sendiri. Beberapa peluang terbaik datang kepadanya dari segala penjuru, bahkan dalam posisi tanpa kawalan pun, dengan hanya kiper lawan di hadapannya, Højlund menyepak bola melebar ke sisi kanan gawang. Teriakan kecewa menggema dari tribun, dan kamera menangkap Amorim memejamkan mata seolah menahan emosi yang tak terbendung. Seorang komentator bahkan menggambarkan momen itu dengan kalimat yang menyayat. Kalau ini adalah ujian akhir untuk menjadi penyerang utama United, maka Højlund baru saja gagal dengan nilai merah. Manajer baru Ruben Amorim yang masih dalam tahap membentuk ulang skuadnya mulai menghadapi dilema berat. Ia mengaku menghargai kesempatan dan kerja keras Højlund, tapi juga tahu bahwa di level ini, gol adalah mata uang yang paling sahih untuk menilai kualitas seorang striker. Kami butuh pemain yang bisa mencetak gol dari separuh peluang, bukan dari 5 percobaan. Karena di Premier League, satu momen saja bisa menentukan seluruh musim. Ujar Amorim dengan nada diplomatis yang menyimpan kekhawatiran. Mata beralih ke Liam Delap, penyerang muda yang mencuri sorotan. Amorim tahu, membangun tim tanpa ujung tombak yang tajam ibarat membangun istana di atas pasir. Indah di luar tapi rapuh dan siap runtuh kapan saja. Dalam situasi penuh keraguan ini, Manchester United mulai melirik talenta muda lain, Liam Delap, penyerang tajam milik Ipswich Town. Nama Delap memang belum segemuruh striker elit Eropa, tapi musim ini ia membuktikan bahwa bakat dan determinasi bisa mengguncang panggung manapun.
Dengan torehan 12 gol musim ini dan kontribusi penting lainnya, meski gagal membawa Ipswich lolos dari jurang terdegradasi, Delap kini menjadi salah satu komoditas paling panas di bursa transfer musim panas mendatang. Dan dari sekian banyak klub yang memantau, Manchester United disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengamankan jasanya. Delap digambarkan sebagai penyerang modern, cepat, kuat, punya ketenangan di kotak penalti, dan tak kenal lelah dalam melakukan pressing. Ia bukan hanya pencetak gol, tapi juga penggerak tim, sebuah karakteristik yang sangat dicari Amorim. Liam Delap mungkin bukan nama besar hari ini, tapi bakatnya adalah bara api yang siap menyala menjadi kobaran besar. Tulis media Inggris di Athletic dalam ulasan transfer pekan ini. I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a... Rencana Amorim bukan untuk langsung menggantikan Højlund, tapi untuk menciptakan persaingan sehat di lini depan. Delap diproyeksikan sebagai pesaing sekaligus tandem, tergantung dari formasi yang digunakan. Namun satu hal yang pasti, posisi utama Højlund tak lagi aman. Ini seperti petinju yang sebelumnya berdiri sendiri di ring, kini akan berbagi ruang dengan lawan latih tanding yang sama laparnya untuk menang. Persaingan ini bisa memunculkan yang terbaik dari keduanya, atau justru membuktikan siapa yang lebih layak. Kekhawatiran soal lini serang bukan hal kecil. Manchester United adalah klub dengan sejarah panjang penyerang legendaris, dari Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, hingga Robin van Persie. Nama-nama itu bukan hanya pencetak gol, mereka adalah penyelamat, pemimpin, ikon. Dan kini, bayang-bayang besar itu masih belum bisa digantikan oleh sosok yang benar-benar layak. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin